01059. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Santopanus Ruteng dari program studi sarjana keperawatan dan pendidikan profesional. Jadi video ini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah dalam mata kuliah keperawatan bencana. Jadi dalam video kali ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait kesehatan pada masa bencana. Lebih khususnya saya fokus ke asma. Jadi saya akan memberikan pendidikan kesehatan asma pada masa bencana. Jadi seperti yang kita ketahui, bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan lainnya dapat memberikan dampak yang besar pada kesehatan masyarakat, terutama bagi penderita penyakit kronis seperti asma. Kondisi lingkungan yang penuh dengan abu, debu, dan gas berbahaya dapat memperburuk gejala asma dan menimbulkan risiko kesehatan yang lebih serius. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang baik tentang cara mencegah dan menangani serangan asma pada masa bencana. Langsung saja kita ke pengertian asma. Jadi pengertian asma itu dikiranya apa sih itu asma? Asma adalah penyakit saluran napas kronis yang menyebabkan sesak napas, batuk, dan mengi atau suara napas berbunyi. Gejala asma itu sesak napas, dada terasa sesak, batuk, dan mengi, terutama pada malam hari atau setelah aktivitas fisik. Pemicu terjadinya asma itu yang pertama itu alergen atau debuan polusi udara atau asap, infeksi saluran pernapasan, udara dingin, dan stres. Jadi bukan hanya dari polusi atau udara dingin saja yang dapat memicu terjadinya asma, tetapi juga dari stres atau kita punya emosional, itu juga dapat memicu terjadinya asma. Apa sih dampak bencana terhadap penderita asma? Jadi lingkungan yang tidak stabil seperti pencemaran udara, debu, asap, polusi dapat memperburuk gejala asma juga. Jadi itu kaitannya dengan dampak bencana terhadap penderita asma. Jadi jika lingkungan yang tidak stabil seperti mereka pencemaran udara, debu, asap, dan polusi dapat memperburuk gejala asma juga. Yang berikut kondisi fisik yang memburuk, kurangnya akses ke obat-obatan dan fasilitas medis, serta perasaan stres dan kecemasan dapat memperburuk kondisi penderita asma. Yang berikut, ketidaktersediaan sumber daya. Terputusnya akses ke rumah sakit atau klinik dapat menghalangi pengobatan asma yang tepat. Yang berikut, persiapan menghadapi bencana. Jadi yang pertama itu kita mempersiapkan obat-obatan. Pastikan penderita asma, maksudnya pastikan yang sudah terkena asma atau si penderita asma tersebut membawa inhaler, obat-obatan, dan resep dokter dalam tas daruratnya. Maksudnya dalam situasi bencana kita jangan lupa juga dia membawa dia punya obat-obatan seperti mereka inhaler atau obat-obatan atau apa saja yang telah diresepkan oleh dokter di dalam taruh di dalam tas untuk bawa ke tempat pengungsiannya tersebut. Yang berikut, identifikasikan pemicu asma. Selalu waspada terhadap faktor-faktor yang dapat memicu serangan asma, terutama dalam situasi darurat. Situasi darurat yang dimaksudkan tadi adalah pada situasi kondisi bencana. Yang berikut, penyuluhan kepada keluarga dan lingkungan. Jadi penting juga kita atau kami tenaga kesehatan memberikan penyuluhan kepada keluarga dan lingkungan. Karena apa? Edukasi keluarga, teman, dan masyarakat sekitar tentang cara mengenali gejala asma dan langkah-langkah penanganannya. Yang berikut, tindakan yang dapat dilakukan selama bencana. Yang pertama itu pemantauan gejala. Pemantauan gejala intensif terhadap kondisi penderita asma untuk mendeteksi gejala serangan asma lebih awal. Yang berikut, menghindari paparan pemicu.
Menghindari paparan pemicu di sini itu hindari lingkungan yang penuh debu, asap atau polusi yang dapat memperburuk gejala asma. Yang kedua itu menggunakan inhaler dengan benar. Mengingatkan pentingnya menggunakan inhaler yang tepat, terutama jika terjadi serangan asma. Bagaimana sih penanganan asma pada masa bencana? Yang pertama itu pemberian obat dengan cepat. Jika gejala asma muncul, berikan inhaler bronkodilator sesuai anjuran dokter. Jika gejala tidak membaik, segera cari pertolongan medis. Jadi maksudnya jika tadi seperti mereka gunakan obat-obatan tadi, seperti mereka inhaler tapi tidak ada dampak untuk perubahan lebih baiknya, berarti segera mencari bantuan medis terdekat. Yang berikut itu menjaga ketenangan. Itu mengurangi kecemasan dan stres yang dapat memperburuk gejala asma. Jadi menjaga ketenangan itu kita juga jangan terbawa stres atau kecemasan. Karena apa? Karena itu juga kan dapat memperburuk kondisi asma kita. Yang berikut itu penyuluhan kesehatan berkelanjutan. Maksudnya penyuluhan kesehatan berkelanjutan di sini itu pastikan informasi tentang asma dan penanganannya tersedia bagi semua warga yang terdampak bencana. Maksudnya mereka sudah tahu bagaimana bagaimana cara penanganan asma jika dalam situasi bencana tersebut. So, bagaimana sih peran tenaga kesehatan dalam penanganan asma pada bencana? Yang pertama itu penyuluhan kesehatan. Jadi seperti yang saya lakukan sekarang itu memberikan pendidikan kesehatan terkait asma pada masa bencana. Yaitu yang pertama itu penyuluhan kesehatan itu menyediakan informasi tentang cara mengidentifikasi dan menangani asma serta cara mengakses bantuan medis. Maksudnya di sini itu bagaimana kami memberikan pendidikan kesehatan, bagaimana menangani asma pada situasi bencana tersebut. Yang berikut itu distribusi obat-obatan. Harus memastikan distribusi obat asma kepada penderita yang membutuhkan, terutama di daerah bencana. Yang berikut, pendidikan kesehatan ini harus mencakup langkah-langkah, yaitu mulai dari pencegahan, pengelolaan gejala, serta cara-cara untuk menjaga kesehatan penderita asma selama masa bencana agar mereka dapat menjalani kondisi darurat dengan aman. Jadi penting untuk kalian ketahui bagaimana itu cara penanganan asma pada masa bencana, agar kondisi pada asma pada masa bencana itu semakin aman dan tidak memperburuk. Dari itu saja pendidikan kesehatan terkait asma pada masa bencana yang saya bisa berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.